Oke bosku, balik lagi sama gua. Jadi di sini gua lagi ini ya, gua lagi pasang-pasang seal sih. Ini seal ori nih, seal ori. Berikut yang ini juga, yang ini udah beres ya, yang ini udah gua pasang semua. Gua takutnya ada yang, udah dipasang sih, bingung juga gua. Jadi sebenarnya di sini gua sambil dokumentasi aja sih ya, sambil dokumentasi. Ini karena si sealnya ini gua udah kepasang ya, seal kerak as. Seal yang ini kan ori-ori ya, jadi gue di sini sambil ngejelasin aja. Di sini sealnya ini ori-ori ya, ori-ori. Nah terus kalau misalkan bosku beli seal ori itu kan terpisah tuh. Jadi takutnya nanti pas beli seal ori, seal seal kerak as yang kanan kiri sama seal gear itu dia beda ya bosku. Dia tuh ukurannya, kalau ukuran bulatnya, ukuran tengahnya itu dia sama yang bagian magnet, bagian as magnet ya bosku. Nah tapi kalau untuk ketebalannya dia beda. Kalau untuk yang bagian gear yang ini nih ya bosku. Sorry. Nah yang bagian gear nih, yang ini nih. Nah yang ini, yang buat bagian gear, dia sealnya sama dengan bagian magnet, lingkar dalamnya. Tapi kalau untuk ketebalannya, kalau untuk yang bagian gear belakang dia agak tipis. Ya di sini gue dokumentasi sambil ngejelasin yang ada aja sih sebenarnya. Itu ya bosku. Karena sebelumnya itu tuh di video awal-awal tuh ya, pas gue lagi bongkar motor nih, ini dia nggak ada o-ringnya gitu. Makanya gue di sini juga dua-duanya ini gue beli set sampai ke o-ring sih nih, o-ringnya nih. Kalau nggak salah sih yang crankcase yang ini nih, crankcase yang ini nih ya bosku. Ini dia di bagian primer dia nggak ada o-ringnya. Itu lagi pas gue bongkar sih. Ya gue juga agak kurang paham ya, mungkin ada logika lain atau ada racikan lain, gue nggak paham ya. Karena emang gue biasanya kalau seal kayak gini gue selalu pasang gitu loh. Dan ini seal o-ringnya bosku nih, ini kecil-kecil juga, ini penting banget nih buat kompresi nih, buat kompresi primer dia penting banget. Nah, dia letaknya di situ ya bosku, di dalam. Jadi di sini dia ada dudukan seal o-ringnya. Nah terus untuk di bagian pemasangan bushingnya bosku itu hati-hati juga gitu ya. Jadi gue hati-hati juga lah buat masang bagian bushingnya ini, karena di bagian seal itu kan dia ada kayak, sebentar deh, ini bisa diperbesar nggak nih? Jelas nggak ya? Soalnya ini baterai udah lowbat ya bosku. Nih di bagian sini kan dia kan ada sirip-sirip nih ya, sirip-sirip tipis ya, kayak buat ngerapetin bagian ini nih, buat ngerapetin si bagian luarnya nih, luar bushing. Itu biasanya ada yang tipisnya itu dia ketilep ke dalam ya, itu jangan sampai sih. Jadi intinya harus benar-benar normal lah. Licin banget. Nah, ini jadi buat masangnya agak diputer ya. Ini kayaknya agak kurang jelas ya di kamera ya. Nah, dia megar nih. Jadi di sini nanti tinggal tinggal dimasukin aja ya bosku. Tinggal ditekan aja sih. Kalau nggak ditekan jadi pantek dikit juga nggak masalah. Yang penting pakai perasaan. Nah kalau misalkan seal ini udah terpasang semua komplit, dia emang agak seret ya. Tapi pas belum itu dia enteng banget. Itu enteng tapi presisi ya. Kelihatan nggak sih? Nih ya bosku nih, bagian nih sirip kecil nih, garis kecil nih. Garis kecil ini itu jangan sampai dia nilep ke dalam, jadi dia harus keluar. Makanya kenapa bushing ini dilicinin gitu ya, jadi biar dia keluar itu. Jadi walaupun hal sepele juga tetap harus presisi ya bosku. Hal kecil gitu maksudnya, hal kecil juga dia harus tetap presisi. Jadi jangan sampai ada ya salah-salah gitu ya.
Dia tadinya nggak ada nih, dia dilem pakai apa namanya, dilem pakai lem hitam putih, lem besi. Pakai lem besi ya, jelas nggak kuat dong ya, jadi dia bocor dan nggak tahu dah itu bocornya dari kapan. Nah, dan untuk bosing ini juga dilicinin ya bosku. Dimasukinnya dia sambil diputer ya. Nah, seperti ini. Pokoknya jangan sampai ada yang nilep. Cuma di bagian gear nih kadang suka agak susah sih. Nih. Ini contohnya nih ya. Gue perbesar nih. Mana sih? Nggak kelihatan. Kelihatan nggak bosku? Nih. Ini garisnya kelihatan ya, garisnya tuh. Nih, yang sebelah sini dia ke dalam nih. Nih, yang sebelah sini dia ngikut ke dalam. Pokoknya gimana caranya dia biar dia itu keluar. Coba kita licinin dulu ya bosku, buat bagian bibirnya itu. Jadi kita buat licin. Kita gesek-gesek aja sih, biar dia licin keluar. Biar kena pelumas nih. Jadi hal kecil pun harus teliti ya bosku. Jadi harus sabar kalau masang begini. Jangan asal templok masuk, udah masuk nih. Taunya nilep. Mana lobet lagi. Lobet nih bosku, baterainya dia agak lobet. Nih. Wow, dia masih ke dalam ya. Nih. Ini dia masih ke dalam nih bosku. Nih, ini dia masih ke dalam nih. Kita gesek lagi. Nah, dia keluar nih. Ya bosku. Nah, dia rata ya, keluar ya. Dia rata. Kita cek. Nah, dia udah rata nih. Dia udah rata. Jadi si yang kecil itu dia udah rata ke luar semua ya. Presisi lah ibaratnya. Tuh. Oke, jadi hal kecil juga harus diperhatikan ya bosku. Jadi kita mau naikin ini mesin ya, jadi intinya nanti tinggal kita templok-templok aja sih. Gelap ya. Tinggal kita templok-templok aja. Jadi intinya tadi itu ya bosku, harus presisi. Dan ini di lem ini dia pakai kopling kanan ya bosku, pakai kopling sebelah kanan. Jadi nggak pakai stud lagi nih, makanya ini di lem. Oke. Jadi sekiranya semoga video ini bermanfaat ya bosku. Jangan lupa dukung terus channel gua dan pantengin terus notifikasinya. Makasih udah pantengin video ini ya bosku. Thank you.